warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah kewirausahaan dan etika profesi bersama saya, Idam Ananta. Nah, di diskusi perdana ini kita akan mencoba membicarakan terkait dengan tantangan wirausaha. Di sini nanti kita akan berdiskusi terkait dengan yang pertama, latar belakang. Sebenarnya Indonesia ini cukup baikkah untuk berwirausaha? Potret ekonominya seperti apa? Seperti apakah contoh-contoh startup yang sudah ada, seberapa berhasil, dan bagaimana dengan situasi terkini terkait dengan startup tersebut. Ini nanti yang akan kita coba diskusikan di dalam latar belakang. Nah, tentunya kita juga akan membicarakan tentang kewirausahaan sendiri. Jadi apa sih definisinya? Apa sih yang bisa dianggap sebagai wirausaha? Kalau saya misalkan jualan es krim, ya bisakah kemudian itu dianggap sebagai entrepreneur? Karakteristiknya entrepreneur itu seperti apa? Ini nanti akan coba kita jawab di bagian ini. Nah, yang menarik menurut saya adalah di sini kita nanti juga akan mencoba memformulasikan atau melihat pola-pola bagaimana sih kok para wirausahawan dan wirausahawati yang sukses itu bisa-bisanya menemukan peluang, kan kesempatan, apa triknya, ada metodenya. Nah, kita nanti akan sedikit melihat contoh-contoh dari apa yang sudah mereka lakukan, keunikannya, perbedaannya, dan sedikit tentang bagaimana kemudian mereka bisa sukses dengan. Nah, kita juga akan mencoba untuk memformulasikan terkait dengan apa sih manfaatnya kalau kita itu berwirausaha. Dan supaya seimbang juga kita perlu tahu apa saja potensi masalah yang mungkin akan timbul ketika kita mulai berwirausaha. Dan yang terakhir, nanti kita akan mencoba menjawab pertanyaan besarnya untuk hari ini, yaitu apa berwirausaha. Baik, sekarang mari kita lihat latar belakang di sekitar kita. Jadi Indonesia ini adalah negara dengan jumlah startup terbanyak di dunia setelah Kanada, Inggris, India, dan Amerika Serikat. Amerika masih paling banyak di sini, dan dari sisi jumlah memang kita cukup dominan. Data ini diambil ketika jumlah startup di Indonesia itu mencapai 2.200-an gitu ya. Jadi sekarang tentu harusnya lebih banyak lagi. Nah, walaupun demikian, kalau dibandingkan dengan jumlah warganya, jumlah rakyatnya, di antara kita itu yang jadi pengusaha masih sedikit. Angkanya sekitar 2-3%. Jadi misal kita hitung yang ikut kuliah ini ada 70, atau misalkan kita bulatkan ada 100. Kalau dengan rasio yang sekarang itu hanya ada 2 atau 3 di antara mahasiswa ini yang kemudian jadi wirausaha. Nah, ini angka yang masih cukup rendah. Beberapa percaya bahwa untuk menjadi negara maju setidaknya butuh 10% dari warganya itu yang menjadi wira swasta. Jadi ini salah satu indikator kemajuan dan ketangguhan ekonomi sebuah bangsa. Dan ini angka yang perlu untuk ditingkatkan. Ada banyak investasi besar ya di startup Indonesia. Ini juga terjadi. Kalau kita perhatikan unicorn yang kita miliki ya, ada mungkin yang sudah jadi dekakorn, Gojek ya, ini diperkirakan valuasinya sudah di atas 10 miliar US dollar.
Ini sudah bukan unicorn lagi, tapi sudah dekakorn ya. Dikatakan unicorn kalau valuasinya itu di atas 1 miliar dolar. Nah, beberapa startup yang lain, misalkan seperti Tokopedia itu sekitar 7 miliar US dolar. Kemudian ada juga OVO, ada juga GDID, Bukalapak, dan Traveloka. Jadi kalau menghitung jumlah unicornnya, sebenarnya Indonesia ini punya cukup banyak startup yang dominan. Nah, walaupun demikian, seperti kita ketahui hingga sekarang, kita ini masih bergulat dengan pandemi. Di situasinya bisa dikatakan kita ini ada di tepian resesi ya, atau bahkan mungkin sudah resesi. Jadi dikatakan resesi jika pertumbuhan ekonomi kita akan terus menurun. Dan ini akan membawa kepada penurunan daya beli dan akan berakibat negatif terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi, terutama seperti entrepreneurship. Jadi ini situasi yang kita miliki sekarang. Nah, profil Indonesia sendiri untuk startup ini menarik ya. Jadi positifnya kita ini punya market yang besar. Penduduknya ini ada sekitar 260 juta jiwa ya. Diperkirakan separuh lebih itu sudah bisa berinteraksi dengan internet. Bagi market digital, angka yang berkisar 143 juta jiwa yang terjangkau internet ini merupakan market yang sangat menggiurkan. Kemudian investasi terus meningkat ya, kita sudah mendengar ya beberapa suntikan modal dari beberapa pembesar di industri keuangan ya dari luar ya. Ada Tencent, ada Alibaba ya, banyak yang kemudian datang ke Indonesia untuk berinvestasi. Dan kalau kita perhatikan ya akhir-akhir ini juga kita melihat bagaimana pemerintah ya dan legislatif itu sangat mendukung kegiatan untuk pengembangan entrepreneurship. Beberapa waktu yang lalu dan masih berlangsung sampai sekarang itu ada program misalkan 1000 ya wirausaha baru ya dalam bidang digital. Ini sesuatu yang cukup positif. Sisi negatifnya adalah walaupun terdengar aneh, sebenarnya kalau dihitung dari persentase, banyak di antara warga negara Indonesia itu yang belum atau tidak punya rekening ya di bank, sehingga akan kesulitan ketika diajak transaksi yang sifatnya digital. Jadi yang rekening bank ini masih belum semuanya, apalagi yang katakanlah mau menggunakan kartu kredit ya, ini lebih sedikit lagi. Di sisi lain, keterampilan di sini maksudnya yang high skill ya di bidang science, technology, engineering dan math ya dan matematika ini masih relatif rendah. Jadi kalau kita menghitung jumlah lulusan ya di beberapa perguruan tinggi terkemuka memang seakan-akan angkanya besar. Tapi kalau melihat persentase dari jumlah rakyat Indonesia secara keseluruhan, sebenarnya keterampilan yang kita berhasil akumulasikan ini tidak banyak. Dan dari yang tidak banyak itu, yang kemudian katakanlah mendapatkan sertifikasi profesional atau betul-betul sudah teruji keterampilannya dalam katakanlah bidang digital, itu juga tidak atau belum banyak. Nah, walaupun kita lihat tadi bagaimana pemerintah dan legislatif itu mendukung, tapi pada kenyataannya sudah banyak regulasi-regulasi yang keluar sebelumnya ini masih saling tumpang tindih dan ada proses yang juga masih rumit begitu ya ketika kita mengharapkan katakanlah ada ekosistem hukum yang mendukung startup ini untuk bisa berkembang lebih luas lagi gitu ya. Nah, sekarang contoh sederhana ya, industri atau angkutan online ya masih saja menjadi perdebatan ya hingga saat ini dari ranah hukum. Tentu ini merupakan sebuah catatan yang harus diperhatikan juga. Di sisi lain, kita juga punya kesenjangan infrastruktur dan logistik.
Jadi kalau kota-kota besar seperti Jakarta ya, Jogja termasuk masih cukup baik ya infrastrukturnya ketika kita mau mengirim sesuatu gitu ke sebuah lokasi ya atau alamat di kota-kota besar ya relatif itu mudah dan terjangkau. Tapi ketika kita melihat dalam wilayah yang lebih luas, yang lebih terpencil, maka infrastruktur ya, misalkan seperti jalan raya, akses terhadap angkutan, akses terhadap internet, dan semacamnya itu bisa sangat berbeda ya. Masih ada beberapa daerah di Indonesia yang masuk dalam kategori blank spot ya, tidak memiliki sinyal. Dan nah ini juga merupakan catatan, jadi ada penilaian terhadap brand lokal itu yang tingkat kepercayaan kepada mereka itu masih belum baik gitu. Ya ini masih bisa mungkin untuk diperbaiki. Jadi itu gambaran terkait dengan profil Indonesia ya, terkait dengan bagaimana kita bisa melihat startup berkembang di negeri ini. Nah sekarang mari kita coba lakukan semacam komparasi antara kita dengan ya katakanlah yang sudah sangat maju ya startupnya, yaitu Amerika Serikat. Di Amerika Serikat ini setiap tahun ada 6 juta bisnis baru. Jadi mereka berasal dari beragam latar belakang. Ada yang motivasi dasarnya itu pengen mandiri ya, pengen independen gitu, tidak ingin dikekang misalkan, dan katakanlah ingin keluar dari hierarki perusahaan besar gitu. Ada juga yang orang-orang ini adalah orang-orang yang terpaksa keluar dari perusahaan besar. Nah ini menarik ya, karena jumlahnya ternyata cukup besar. Dan bagi Amerika Serikat, mereka ini adalah pahlawan ekonomi. Kenapa dikatakan demikian? Karena mereka bisa mengenalkan produk dan layanan yang inovatif. Jadi kalau tidak ada mereka itu ya tidak adalah katakanlah, atau mungkin ada tapi akan ditemukan oleh orang-orang lain ya, teknologi-teknologi baru yang sangat membantu manusia. Kebetulan di US lah muncul katakanlah inovasi telepon genggam dengan layar sentuh. Di US juga yang kemudian cukup sukses dalam mengembangkan industri autonomous car gitu ya. Jadi yang pertama misalkan itu adalah industri dipimpin oleh Apple ya untuk perangkat genggam dengan layar sentuh, dan yang kedua itu sekarang adalah Tesla. Dan ya ini menunjukkan bagaimana mereka ya kalau dikatakan di sini bisa memasuki wilayah baru dari eksplorasi teknologi. Dan tidak hanya itu saja ya, jadi di US orang-orang ini ya, para entrepreneur ini adalah mereka yang membuka lapangan kerja. Jadi di sana banyak katakanlah tenaga kerja yang diserap oleh inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh para pahlawan ekonomi Amerika Serikat ini. Dan dengan akses yang mereka miliki, mereka tidak hanya bisa menjual barang di dalam negeri, tapi juga bisa melakukan ekspansi ke pasar internasional. Nah, pertanyaan berikutnya adalah siapa sih yang bisa disebut sebagai entrepreneur? Jadi mereka ini orang-orang yang kayak apa sih? Bagaimana kita bisa mendefinisikan mereka? Jadi entrepreneur ini adalah ya seseorang yang membuat bisnis baru dengan menghadapi resiko dan ketidakpastian dalam rangka mendapatkan keuntungan dan pertumbuhan, dengan mengidentifikasi kesempatan dan mengolah sumber daya yang diperlukan untuk melakukan
kapitalisasi terhadap kesempatan tersebut. Jadi orang-orang inilah yang kita sebut sebagai entrepreneur. Jadi mereka membuat bisnis yang dikatakan sebagai bisnis baru. Jadi mereka tidak jarang itu mulai dengan ya tidak lain hanya dengan sebuah ide. Ya, bahkan kadang-kadang ide yang sangat sederhana. Dan kemudian dari sana dia mengorkestrasi sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan transformasi dari ide itu menuju ke sebuah bisnis yang berkelanjutan. Jadi boleh dikatakan dia ini kayak semacam disruptors ya. Jadi orang-orang yang melakukan disrupsi. Jadi membuat cara tradisional itu jadi terlihat kuno. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara membuat semacam cara baru untuk melakukannya. Dan ada orang juga yang mengatakan bahwa ya para entrepreneur ini ya itu adalah orang-orang yang semacam bisa dikatakan kayak tidak peduli apapun dan menganggap bahwa setiap perubahan itu adalah mungkin ya. Dan dia tidak menyerah dengan situasi atau realitas yang ada di depannya ya, kecuali berpikir untuk bagaimana meningkatkannya ya. Jadi mereka ini punya semacam kesamaan ya. Jadi bagaimana mereka tuh bisa selalu menemukan atau most of the time ya menemukan kesempatan gitu ya di dalam di dunia yang mereka hadapi dan bersemangat untuk melakukan kapitalisasi terhadap kesempatan tersebut. Nah, berikutnya kita akan coba lihat apa sih karakteristik yang mendefinisikan seorang entrepreneur ya. Yang pertama ya, jadi para entrepreneur ini biasanya semangat untuk berinisiatif ya. Jadi itu kayak semacam tanggung jawab personal gitu ya, untuk selalu maju dan melakukan inisiatif. Mereka memilih untuk dalam posisi bisa mengendalikan gitu ya, resources yang mereka miliki dan menggunakan resources tersebut gitu ya untuk mencapai sebuah tujuan yang berasal dari dirinya sendiri. Jadi orang-orang ini tidak ragu untuk melangkah ke depan ya dan mengambil resiko. Nah, yang mungkin diperhatikan adalah para entrepreneur ini bukan orang-orang yang gila ya atau orang-orang yang nekat. Jadi perbedaan antara berani dan nekat itu ada pada sejauh apa dia mau bertanggung jawab. Jadi kalau seseorang itu bisa dikatakan berani atau nekat itu perbedaannya nantinya dia itu mau bertanggung jawab atau tidak. Nah, karakteristik orang yang mau bertanggung jawab itu adalah mereka yang mengkalkulasi resiko. Bukan sekedar sok berani, sok menjawab semua tantangan, tapi ketika sesuatu terjadi dan mereka harus menghadapi resiko itu, kemudian mereka kabur. Nah, ini berarti awalnya tadi bukan berani, tapi nekat. Nah, para entrepreneur ini selalu menghitung resiko. Jadi, kalau istilah Dominic Toretto gitu ya, ketika menantang seseorang untuk balapan ya, kalimatnya adalah can you handle the disappointment. Jadi ada konsekuensi dari kalah itu adalah bisa nggak dia ini mengelola atau menangani kekecewaannya. Ini adalah bagian dari tanggung jawabnya. Nah, disinilah yang kemudian bisa dilihat kehebatan seseorang itu ya dalam menangani resiko itu adalah seberapa jauh dia bisa mengkalkulasi dan katakanlah memanage resiko yang ada di depannya. Nah, di sini harapannya ya kita ingin melihat para entrepreneur yang istilahnya tidak membabi buta atau tidak berjudi dengan nasib gitu ya. Kita berharap
lahirnya entrepreneur yang bisa menghitung dengan cermat resiko-resiko yang ada. Tidak cuma menghitung kemungkinannya, tapi juga apabila kemudian terjadi, masih bisa mengelola resiko-resiko tersebut. Nah, berikutnya dia adalah seorang yang percaya diri. Ya, ini harus. Kalau enggak, 1-2 kritikan nanti akan menghentikan ya upaya atau usaha yang dia bangun. Jadi kecenderungannya memang para entrepreneur ini adalah orang yang optimistik ya tentang kesempatan-kesempatan mereka dan kesuksesan mereka. Dan entrepreneur itu akan ya bertemu dengan rintangan. Jadi kalau mau cari jalan yang nggak ada rintangannya, memang bukan jalannya para entrepreneur. Kemudian saya katakan tadi ya, dia punya karakteristik bertanggung jawab ya. Kemudian gigih. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana, ya dia masih akan terus berjalan ya, melakukan yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Jadi entrepreneur itu tidak menyerah ya. Nah, di sisi lain mereka juga tidak membabi buta melangkah ke depan, tapi mereka juga selalu berupaya untuk mendengar, mendapatkan feedback. Jadi salah satu karakteristik entrepreneur yang baik itu adalah dia tidak sabar atau pengen bersegera untuk mendapatkan feedback. Dan feedback ini yang diharapkan adalah feedback yang jujur ya, bukan feedback yang asal bapak senang atau feedback yang menghibur ya. Jadi cari feedback yang jujur sehingga dia betul-betul tahu apa yang harus dia perbaiki dan dia akan melakukan perbaikan itu. Dan tentu untuk melakukan itu semua dia butuh energi. Jadi entrepreneur ini harus punya energi yang cukup besar ya. Nah, kemudian di sisi lain ya, dia juga punya karakter kompetitif ya. Jadi kalau dia melihat kompetitor itu bukan takut atau benci gitu ya, tapi pikirannya atau frameworknya itu adalah bagaimana mereka bisa berlomba-lomba katakanlah dalam kebaikan ya. Kemudian selalu berorientasi ke depan ya. Jadi ya entrepreneur itu harus punya mimpi besar ya. Jadi jangan sungkan untuk punya mimpi yang besar ya. Dan tidak cuma bermimpi ya, orientasi itu juga berarti konsekuensinya bisa memformulasikan sebuah rencana ya, semacam roadmap ya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Makanya ada beberapa entrepreneur ini yang dikenal sebagai serial entrepreneur. Serial entrepreneur maksudnya kalau serial killer itu kan orang pembunuh berantai ya, jadi dia melakukan dan melakukannya lagi. Nah, serial entrepreneur ini sama, jadi dia membangun bisnis dan membangun bisnis lagi. Apakah bisnis yang kemarin itu belum berhasil, dia membuat yang baru, atau bisnis yang kemarin itu sudah berhasil dan dia tetap ingin membuat sesuatu yang baru. Nah, ini sama-sama masuk dalam kategori serial entrepreneur. Dan ini juga karakteristik yang kuat ya ada pada para entrepreneur. Kemudian dia juga terampil dalam organisasi. Jadi kalau memulai bisnis dari awal itu tidak bisa mengadopsi begitu saja apa yang sudah ada atau apa yang dipelajari sebelumnya. Jadi dia perlu punya keterampilan untuk mengorganisasikan apa yang dia punya. Kemudian entrepreneur juga punya orientasi terhadap value ya, terhadap nilai ya, daripada sekedar kekayaan. Jadi membedakan mereka yang entrepreneur yang lebih hebat daripada yang lain itu bisa dilihat dari sejauh mana pandangan mereka terhadap value gitu. Jadi kalau yang ada di depan matanya itu cuman berapa pendapatan yang mereka akan dapatkan ya, ini akan kalah dengan mereka yang pandangannya itu adalah seberapa jauh dia bisa membuat perubahan. Ini merupakan karakteristik entrepreneur yang tangguh. Dan orang-orang ini juga punya komitmen tinggi ya. Jadi tidak sekedar ngomong saja ya, dia membuktikan dalam komitmen yang tinggi. Dia toleransi pada ketidakpastian. Jadi kan
ini kelemahan kita ya, orang-orang sains itu kan ilmu pasti ya. Jadi kalau menghitung itu ya ada kepastiannya lah, kira-kira demikian. Nah, kalau di entrepreneur itu tidak semua yang terhitung itu akan terjadi di lapangan gitu. Kadang-kadang ada perubahan. Ya seperti sekarang lah, pandemi ini kan menghancurkan hitungan banyak orang ya. Nah, mereka yang survive ya itu adalah entrepreneur ya tadi, toleransi terhadap perubahan. Menghitung dengan optimal, dengan maksimal tetap dia lakukan, tapi ketika tidak terjadi, ya dia tidak menyerah, dia mencoba mentoleransi ya ketidakpastian itu dan melihat pilihan apa saja yang dia punya dan langkah terbaik apa yang bisa dia lakukan ya. Dan konsekuensinya ya membuat dia itu jadi mudah beradaptasi dan pantang menyerah. Nah, berikutnya mungkin kalau melihat karakteristik yang sebanyak ini, banyak yang sudah langsung wah berarti saya ini bukan entrepreneur begitu ya. Atau mungkin ada yang mengatakan, lah kalau ada orang yang punya karakteristik sebaik ini gitu ya, nggak usah jadi entrepreneur aja pasti sukses dia, jadi pegawai sukses, jadi direktur sukses, jadi menteri sukses dia, karena ini kan karakteristik universal yang dimiliki orang gitu ya. Yang ingin saya sampaikan di sini itu adalah sebenarnya bahwa poin pentingnya siapapun bisa jadi pengusaha. Dan ini mungkin tidak berlaku di tempat lain ya, di sebuah perusahaan misalkan begitu ya, yang ada hierarki urusannya itu tidak cuman mereka yang punya karakter itu yang kemudian bisa katakanlah promosi gitu ya. Misal di dunia politik saja ya, tidak semua yang terbaik itu kemudian bisa jadi menteri atau bisa jadi presiden gitu. Karena ya banyak faktor yang terlibat di sana gitu. Nah, menjadi entrepreneur lah sebenarnya di mana tempat kita itu bisa memaksimalkan semua potensi yang kita punya. Masalah karakteristik tadi kita mungkin belum punya semuanya, it's okay. Dan itu sebenarnya bagian dari belajar kita untuk menjadi entrepreneur. Jadi bisa dikatakan misalkan karakteristiknya itu harusnya ada katakanlah 10 gitu ya. Dan kita hanya punya 3 di antaranya. Nah, mungkin kita akan mencapai 7 itu di dalam perjalanan. Karena seperti yang saya sampaikan di sini, siapapun bisa jadi pengusaha. Apakah Anda berasal dari latar belakang ekonomi yang sangat berkecukupan atau sangat berkekurangan, sama-sama bisa jadi pengusaha. Apakah kita belajar dari atau berasal dari sebuah negeri A, sebuah kota B, sebuah desa C, semua bisa jadi pengusaha. Dan ini poin penting ya, bagaimana karakter-karakter tadi itu kan sifatnya universal, tidak tergantung dari apa yang ada di luar, tapi lebih banyak tergantung dari apa yang ada di dalam diri kita. Jadi poin pentingnya lebih ke arah bahwa siapapun bisa jadi pengusaha gitu ya, termasuk kalian. Nah, berikutnya kita akan lihat ya salah satu kemampuan dari para entrepreneur ini itu adalah bagaimana cara mereka bisa menemukan kesempatan. Nah, kesempatan itu bisa mereka peroleh dengan membuat kreativitas itu menjadi inovasi. Jadi kita sebut kreativitas itu ya sebagai sebuah kemampuan untuk mengembangkan ide baru ya dan menemukan cara baru melihat permasalahan dan kesempatan. Jadi kreativitas itu alamnya ada di gagasannya, ada di ide kita. Nah, inovasi itu adalah kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif ya pada permasalahan dan atau kesempatan untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Jadi bagaimana memformulasikan apa yang ada di dunia gagasan tadi menjadi kenyataan, itu yang kita sebut sebagai inovasi.
Jadi tidak kemudian jika kita sudah menemukan solusi kreatifnya sudah bisa dikatakan inovasi. Belum. Jadi yang bisa dikatakan inovasi ketika sudah dipetakan di lapangan dan terbukti berhasil menyelesaikan permasalahan atau meningkatkan kualitas kehidupan. Itu baru dikatakan sebagai sebuah inovasi. Sederhananya, ide saja tidak cukup, ya. Perlu memformulasikan menjadi sebuah aktivitas gitu ya, yang terbukti jelas bisa menyelesaikan masalah gitu. Nah, kita akan lihat trik-triknya ya. Jadi entrepreneur itu adalah mereka yang memperhatikan tren dan mengeksploitasi sesegera mungkin. Jadi kalau di awal ya kelahiran smartphone ya, ketika Apple itu memperkenalkan App Store dan orang itu termotivasi atau sangat bergairah dengan aplikasi, mereka itu berlomba-lomba untuk membuat aplikasi. Nah, ada seorang yang cukup kreatif di sini ya. Jadi dia punya passion di bidang musik dan memiliki ide, bisakah saya menjadikan sebuah smartphone itu sebagai alat musik gitu ya. Kemudian di waktu itu dia melaunching sebuah aplikasi yang disebut sebagai Ocarina. Nah, aplikasi ini ya bisa kita gunakan sebagai pengganti flute ya. Jadi sederhananya di smartphone itu ada mikrofon dan dia mengolah tiupan kita ya, dikombinasikan dengan touchscreen ya yang mensimulasikan tombol-tombol pada flute gitu ya untuk memainkan musik gitu ya. Nah, ini contoh ya. Jadi ide kreatifnya bahwa mungkin adalah mungkin untuk membuat semacam instrumen gitu ya, musik melalui mikrofon dan layar sentuh gitu ya. Tapi inovasinya setelah jadi aplikasi. Nah, selain melihat tren ya, kita juga bisa melihat hal yang sama tapi dengan pendekatan yang berbeda. Misalkan yang ada di sini ini adalah contoh kertas ya dari Pupu Paper ya. Anda bisa lihat di pupupaper.com ya. Sekilas tidak ada yang menarik ya dari kertas ini ya, kecuali kertas ini kertas yang sepertinya indah gitu. Tapi ada ide menarik ya di balik kertas ini ya. Jadi yang pertama, percaya atau tidak, kertas ini itu dibuat dari, mohon maaf, kotoran hewan ya. Jadi mungkin kita tidak pernah berpikir ngapain juga kita buat kertas gitu ya dari kotoran gitu. Tapi bagi pendirinya ya di Pupu Paper ini ya, ini Michael dan John Frankman ya, itu melihat bahwa yang ide dia yang penting itu adalah bagaimana mereka bisa mengurangi pemakaian kayu untuk pembuatan kertas. Jadi mereka cita-citanya adalah mengurangi penebangan pohon. Ini kan tujuan yang mulia. Dan karena banyak porsi dari penebangan pohon itu dialokasikan untuk membuat kertas, mereka mencoba memberikan sebuah alternatif, yaitu membuat kertas tanpa pohon. Ya tentu ini kertas yang sudah diolah ya, jadi tentu tidak ada baunya, tidak ada unsur pohon di dalamnya gitu ya. Dan ya ini bisa digunakan sebagai kertas seperti biasanya gitu. Dan ide ini ternyata mendapat sambutan yang cukup bagus ya. Jadi dia pernah mendapatkan penjualan selama setahun ya sebesar 500.000 US dollar. Dan menariknya ya, ownernya itu mendonasikan
ya penjualannya, ya sebagian dari hasil penjualan yang mereka dapatkan itu kembali pada siapa? Pada pemilik kotoran-kotorannya. Nah, kebetulan pemilik kotorannya ini adalah sekumpulan gajah Asia ya yang dipelihara, yang akhirnya dana tersebut bisa digunakan untuk dalam tanda petik menghidupi gajah-gajah tersebut secara layak. Dan ini adalah sebuah ya tadi pendekatan yang berbeda, tapi yang mungkin lebih penting adalah sebuah tujuan yang mulia. Jadi urusannya bukan cuma berapa pendapat yang bisa kita dapatkan, tapi berapa banyak perubahan yang bisa kita lakukan ya. Dan dengan usaha ini ternyata ya mereka berhasil katakanlah menolong para gajah-gajah ini gitu ya, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak, lebih bagus ya. Nah, kemudian yang lain ya, contoh yang lain ya, ide lama tidak selalu buruk ya. Ini di kita juga sempat dipikirkan ya tentang bagaimana membuat semacam virtual lab gitu ya. Ini ada yang sudah mengembangkan namanya Labster ya. Dan di sini Labster ini bisa digunakan untuk memfasilitasi ya sekolah-sekolah atau institusi pendidikan yang belum cukup mampu untuk menyelenggarakan atau mengadakan ya peralatan mahal untuk laboratorium mereka ya. Jadi kita bisa lihat videonya di sini. What if you could give your students access to a fully equipped million-dollar laboratory that engages them in science through a highly immersive learning experience? With Labster, you can. Labster offers students access to a realistic lab experience that will let them perform experiments and practice their skills in a fun and risk-free learning environment. Students learn with the help of theory pages and quiz questions, and experience immersive 3D simulations that visualize life science down to the molecular level. This helps them understand abstract concepts and master difficult techniques. They are challenged with true-to-life scenarios and missions, stimulating their curiosity and highlighting the connection between science and the real world. Virtual labs are not limited by the time and cost restraints of a physical lab, so students can try out cutting-edge lab equipment, learn from their mistakes in a safe environment, and perform experiments not usually possible in a face-to-face class. Research shows that students learn twice as much when traditional lectures are supplemented by Labster's virtual labs. Get Labster today and help empower the next generation of scientists to change the world. Ya, jadi ini ya contoh bahwa ya ini sebenarnya ide lama ya tentang bagaimana menyelenggarakan sebuah praktikum gitu secara virtual ya. Apalagi sekarang kan ya di era pandemi ini, tentu ini menjadi salah satu alternatif solusi yang menarik gitu. Nah, baik, nanti kita akan lebih banyak berdiskusi ya terkait dengan beberapa ide yang menarik untuk menemukan kesempatan dalam berwirausaha ya. Tapi untuk kali ini kita akan lebih fokus pada subjeknya ya, jadi pada entrepreneur-nya. Mari kita lihat manfaat apa yang bisa dirasakan oleh seseorang yang melakukan wirausaha. Pertama ya, mereka yang berwirausaha itu bisa mendapatkan independensi yang lebih besar. Bagi beberapa orang ya, independensi ini sesuatu yang cukup penting ya. Jadi saya tidak mengatakan ini akan berlaku bagi semua orang ya. Ada memang orang-orang yang dia merasa hidupnya ini untuk melakukan sesuatu yang sangat khusus gitu. Dan ketika keyakinannya ini cukup tinggi dan dia hidup di sebuah lingkungan atau perusahaan atau birokrasi yang mengekangnya, maka dia akan sangat tersiksa gitu.
Contohnya misalkan ada seorang gamer gitu kan, yang passionate dengan bermainnya, ketika dia masih harus melakukan hal-hal yang lain, dia merasa bahwa ya kebebasannya itu terbelenggu, dan katakanlah waktunya untuk berkarir di game itu jadi kurang banyak gitu. Nah, hal-hal inilah yang kemudian salah satu mendorong orang untuk kemudian berwira swasta. Jadi untuk mendapatkan independensi, melakukan sesuatu yang sesuai dengan katakanlah tujuannya ya. Jadi dia pengen untuk bisa menentukan nasibnya sendiri gitu. Dan banyak juga ya di berbagai birokrasi, karir, kemajuan atau hasil yang didapatkan seseorang itu ya tidak semata-mata bergantung pada dirinya, tapi mungkin bergantung kepada koneksi, mungkin bergantung kepada orang-orang yang ada di jajaran di atasnya atau seniornya. Dan sudah cukup banyak cerita ya bagaimana birokrasi yang katakanlah cenderung feodal itu bisa menghambat karir seseorang. Nah, ada cukup banyak orang yang kemudian tidak cukup betah dia hidup dalam lingkungan seperti itu, dan bisa jadi wirausaha itu memang lebih pas untuk dirinya. Walaupun demikian tetap ada juga ya, saya hanya ingin menyampaikan bahwa beberapa orang memang tidak punya pilihan ini, dalam artian ada yang memang lebih suka untuk diminta untuk melakukan sesuatu daripada harus memutuskan sendiri untuk melakukan sesuatu, dan it's perfectly okay gitu. Itu adalah pilihan yang bersangkutan gitu. Nah, bagi mereka yang katakanlah sulit mengambil keputusan dan lebih mudah untuk mengikuti dan mensupport orang gitu, ya mungkin menjadi wira swasta bukan pilihan yang tepat, walaupun dia bisa jadi menjadi salah seorang partner ya wirausahawan yang bagus ya. Itu juga bisa jadi pilihan. Jadi manfaatnya pertama itu jadi lebih independen dalam menentukan katakanlah progresnya atau kemajuan yang dia inginkan. Kemudian berikutnya ya, yang menurut saya cukup menarik itu adalah bagaimana dengan berwirausaha itu seseorang bisa punya kesempatan untuk membuat perubahan. Dalam hal ini menurut saya wajar kalau banyak yang iri gitu ya dengan startup Indonesia yang namanya Gojek ini. Jadi ya di atas kertas dia ini telah memberikan kontribusi sebesar 44,2 triliun ya bagi ekonomi Indonesia. Jadi hanya dalam tanda petik sebuah startup ya bisa memberikan kontribusi sebesar itu dia. Tapi saya lebih tertarik dengan bagaimana dia bisa merubah hidup banyak orang ya. Jadi banyak yang sebelumnya pekerjaannya belum jelas begitu menjadi katakanlah driver Gojek ya, atau GoCar, atau mungkin pengusaha yang katakanlah disupport oleh GoFood misalkan ya. Ini hidupnya menjadi lebih baik gitu. Dan ini menurut saya sebuah anugerah yang besar ya. Gojek lah yang membuat katakanlah sopir ojek itu memiliki posisi yang lebih terhormat gitu ya, lebih bisa diapresiasi. Dan bagaimana teknologi membantu mereka ya untuk menemukan customer lebih cepat ya, lebih efisien, lebih efektif. Nah, ini adalah sebuah terobosan yang menurut saya sangat baik gitu. Jadi bayangkan dengan berwirausaha Anda itu bisa membawa perubahan yang lebih besar. Dan menurut saya ini adalah sebuah manfaat yang tidak sederhana ya, bukan sekedar masalah berapa yang kita dapatkan seperti yang saya sampaikan di awal, tapi menjadi seseorang yang bisa melakukan perubahan atau bisa menolong orang lain itu juga merupakan sebuah anugerah gitu. Sehingga bisa jadi yang penting untuk kemudian kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa memiliki kesempatan untuk tadi ya memberikan perubahan yang bisa jadi tidak bisa dibuat oleh semua orang.
Nah, kemudian manfaat berikutnya dalam berwirausaha itu adalah adanya kesempatan untuk mengoptimalkan potensi diri. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kadang dalam birokrasi yang sangat feodal gitu, bakat atau potensi seseorang yang tidak akan bisa maksimal ya selama para penguasa yang lebih senior itu katakanlah membatasi kesempatan yang dimilikinya. Tapi kalau Anda berwirausaha, batasannya itu Anda buat sendiri. Jadi seberapa jauh kita bisa berusaha itu ya kita sendiri yang kemudian bisa menentukan. Dan menurut saya berwirausaha itu adalah salah satu cara terbaik untuk memperkenalkan diri kita. Jadi banyak orang yang mungkin memperkenalkan dirinya sebagai anak seseorang atau lulusan sebuah perguruan tinggi atau pewaris dari sebuah kekayaan gitu ya. Tapi memperkenalkan diri sebagai seseorang yang saya yang memulai bisnis A gitu. Itu lebih menunjukkan katakanlah potensi yang tergali gitu ya. Jadi ketika misalkan ditanya kamu ngapain saja hidup di dunia gitu ya, dia bisa mengatakan dengan lebih ekspresif ini loh yang saya lakukan dalam kehidupan saya. Potensinya bisa dioptimalkan dan yang membatasi ya tinggal dia sendiri. Dan berikutnya juga yang tidak boleh diremehkan juga kesempatan memperoleh kesejahteraan ya. Dan ini bukan urusan untuk dirinya pribadi ya. Seperti saya sampaikan di depan, bahkan gajah pun bisa mendapatkan kesejahteraan itu ya dengan aktivitas wirausaha yang dilakukan oleh seseorang. Saya pernah mendapat nasihat yang sangat saya hormati gitu ya. Jadi ketika seseorang diminta untuk kaya ya, motivasinya itu salah satunya adalah supaya kamu bisa memberikan yang lebih banyak pada orang lain ya. Bukan sekedar kita bisa mengambil lebih banyak, tapi tujuan kaya itu bisa memberi lebih banyak. Dan ini merupakan satu hal yang perlu untuk sangat diapresiasi. Dan juga ini adalah berwirausaha itu kesempatan bekerja sesuai dengan passion ya. Jadi kalau passionnya programmer, bisa programmer ya, memprogram. Passionnya katakanlah ngoprek hardware, ya dia bisa melakukannya juga. Walaupun catatan di sini adalah tidak kemudian ya berarti bahwa usaha kita misalkan bergerak di bidang sesuai dengan passion kita, itu berarti bahwa seluruh aktivitas kita itu sesuai dengan passion ya. Tetap saja nanti ada wilayah-wilayah yang membuat kita melakukan aktivitas yang mungkin tidak terlalu kita sukai ya. Selalu ada yang namanya administrasi, selalu ada yang namanya laporan, nanti juga ngurusin katakanlah pajak, berinteraksi dengan orang. Nah ini hal-hal yang kadang tidak bisa dihindari, tapi adalah bagus ketika kita katakanlah beraktivitas itu dalam bidang yang sesuai dengan passion kita. Bisa dibayangkan betapa susahnya gitu ya hidup dalam kerepotan di bidang yang tidak sesuai dengan passion kita gitu ya. Nah selanjutnya supaya fair ya. Jadi ini adalah kuliah yang fair, artinya saya tidak sekedar menyampaikan berita gembira ya, tapi juga menyampaikan peringatan ya terkait dengan bahwa perjalanan wirausaha itu tidak semuanya itu cerah dan pelangi gitu ya. Akan ada mendung, bahkan kadang-kadang hujan, dan bahkan mungkin badai gitu ya. Nah untuk lebih jelasnya akan kita lihat ya, sebenarnya kalau kita berwirausaha apa saja sih resiko atau potensi masalah yang mungkin akan kita hadapi. Baik, yang pertama ya, kita akan punya katakanlah ketidakpastian dalam masalah income-nya. Apalagi kalau startup ini itu adalah satu-satunya usaha kita gitu ya. Jadi
di periode awal di startup itu sangat biasa kalau kita itu tidak selalu dapat memberikan gaji yang atraktif gitu ya. Kemudian kerugian yang lain gitu ya, tingkat kegagalan bisnis kecil ya, wirausaha itu ya cukup tinggi. Kalau dalam konteks material ini ya berarti hilangnya sebagian uang ya, atau mungkin juga waktu kita ya dalam berinteraksi dengan startup. Yang kayaknya cukup fantastis ya. Jadi ada 34% bisnis itu gagal dalam waktu 2 tahun. Ada 56% bisnis itu tutup ya dalam jangka waktu 4 tahun ya. Dan 60% bisnis baru itu gulung tikar dalam waktu 6 tahun ya. Jadi ini realita ya. Jadi mungkin perlu kita sampaikan di depan bahwa kisah-kisah keberhasilan itu memang ada, tapi di sini kita lihat statistik juga bahwa kisah-kisah ketidakberhasilan itu juga ada dan ternyata statistiknya cukup banyak. Jadi yang perlu siap itu adalah ya tadi kerugian materi dan harta. Makanya karakteristik yang penting bagi entrepreneur tadi ya di depan itu adalah ya tadi dia harus bisa mengkalkulasikan resiko. Jadi jatuh, rugi, hutang itu mungkin adalah bagian dari resiko. Tapi jangan sampai kemudian kita mengambil keputusan-keputusan yang memberikan resiko yang kita itu sulit untuk kemudian menanggulanginya. Jadi ini harus resikonya harus terukur. Nah, potensi masalah yang lain itu adalah hidup yang tidak nyaman. Ya. Jadi owner itu kalau menurut ahli tidur ya, ini seorang peneliti ya, James Moss dari Cornell University mengatakan bahwa ya entrepreneur itu akan kehilangan sekitar 700 jam tidur ya dalam 1 tahun. Itu kurang lebih sama dengan waktu tidur yang hilang ketika punya anak pertama. Nah, ini juga rentan berisiko ya dalam urusan rumah tangga ya, terutama jika memulai bisnis itu bersamaan dengan memulai keluarga. Walaupun hal bagusnya adalah kalau Anda memutuskan memulai bisnis ya dan memulai hidup Anda bersama pasangan Anda, kalau Anda berhasil melaluinya, maka ikatan yang terjalin di antara Anda itu akan jadi sangat kuat itu ya. Jadi ibaratnya mengawali dengan sama-sama berjuang itu menghasilkan ikatan yang lebih kuat ya daripada yang satu berjuang habis-habisan, begitu berhasil baru mengawali sebuah hubungan ya. Ya tidak selalu demikian, tetapi mungkin perlu dipertimbangkan. Kemudian juga ya wajar kalau para wira swastawan ini punya tingkat stres yang lebih tinggi gitu ya. Menghitung customernya meningkat atau tidak gitu ya, dia harus menggaji ya siapa saja. Nah, ini yang harus dia pikirkan. Dan ya ini kalau jadi owner itu kan kalau dia tidak mendeskripsikan job dengan cukup baik atau tidak mendelegasikannya, maka sisa pekerjaan yang belum dilakukan oleh anak buahnya itu adalah bagian dari tanggung jawab dia. Nah, ini karena bisnis baru kan tidak selalu tahu ya, ada banyak aktivitas yang harus dilakukan ya, tahunya kadang-kadang telat dan ya tidak ada pilihan lain terkecuali bagi owner untuk bertanggung jawab terhadap konsekuensi dari aktivitas tersebut. Yang harus disiapkan juga ketika berwirausaha itu adalah waktu kerja yang lebih panjang. Pemilik bisnis itu rata-rata bekerja 54 jam per pekan ya, dibandingkan dengan pekerja biasa itu ya 40 jam per pekan. 61% pemilik bisnis itu kerja 6-7 hari sepekan. Nah, ini kan berarti hampir tidak ada hari libur ya. Dan dalam banyak startup ya 10-12 jam per hari tanpa liburan itu adalah normal. Nah, kalau Anda buat startup tapi jam kerjanya tidak sampai sekian itu ya itu adalah sebuah kemewahan ya kalau misalkan startup Anda tetap berhasil ya. Tapi jika belum ya mungkin perlu dilihat alokasi waktu yang kita buat ya untuk startup kita ya.
Nah, ini adalah data terkait dengan tingkat survival ya, bisnis kecil ya. Kalau kita perhatikan ya dalam tahun, di sini kita punya tahunnya ya, ada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, semakin ke sini ya persentase bisnis itu yang semakin turun, semakin sedikit gitu ya. Jadi yang survive itu semakin sedikit ini. Jadi di tahun ke-10 itu tinggal 25 persen gitu ya, bisnis yang bisa survive. Nah, ini saya sampaikan juga ya, seperti tadi ada berita gembira dan peringatan gitu ya. Akhir-akhir ini itu banyak startup yang tutup ya, mostly karena pandemi ya. Beberapa di antaranya adalah Etsy, 1 April kemarin tutup ya. Kemudian QRIM Express, ini jasanya adalah logistik, jadi kayak mengirim paket gitu ya. Pendapatan tahun lalu itu 1,3 triliun, tapi ini juga tahun ini tutup ya. HOOQ ya, tutup 30 April 2020 ya. Saya masih ingat ketika dapat promonya itu senang gitu ya, wah ini ada bisnis semacam streaming seperti ini ya, tapi ternyata ya 30 April tutup. Stoko ini adalah layanannya itu membalikan atau menyediakan supplier dari bahan-bahan baku, tutup Mei 2020. Airi ya, beberapa tetangga saya ini ada yang pasang plakat Airi itu ya. Ini jasanya menyediakan tempat tinggal ya, punya 30.000 kamar tersebar di 100 kota. Akhir bulan Mei kemarin itu juga tutup ya. Wowbit ini 30 Juni kemarin itu tutup ya, padahal punya 720.000 pengguna terdaftar, dengan 180.000 diantaranya itu adalah pengguna aktif ya. Wowbit ini bisnis prosesnya itu adalah lelang di marketplace ya, jadi kayak jualan tapi modelnya lelang ya. Free internet ya, penyedia jasa layanan internet gratis ini juga tutup 30 Juni 2020. Jadi realitanya ya perlu kita sampaikan di sini adalah memang kenyataannya adalah banyak startup yang tutup ya, mostly karena pandemi. Dan juga toh tidak karena pandemi gitu ya. Kita masih lihat juga ya, seperti di grafik tadi ya, ada banyak perusahaan yang tidak cukup survive. Nah, baik, dari apa yang telah saya sampaikan tadi ya, Anda mungkin sudah punya gambaran terkait dengan manfaat dan potensi masalah dalam berwirausaha. Dan Anda bisa tahu ya, atau mungkin sudah mendengar ya beberapa keberhasilan dari wirausaha. Jadi biasanya kalau ada training motivasi, ini yang diangkat adalah mereka yang berhasil ya. Anda akan diperdengarkan katakanlah kasusnya Jack Ma misalkan ya, Bill Gates misalkan, Steve Jobs, Elon Musk ya, atau kasus-kasus yang lebih lokal ya, startup Gojek, Ruang Guru, Tokopedia dan seterusnya. Ini adalah bagian dari kabar gembiranya. Tapi di sini saya ingin memberikan sebuah fair assessment ya, bahwa ada juga kegagalan ya, dan yang tadi saya sampaikan itu barusan terjadi. Dan Anda juga sudah lihat sendiri ya, statistiknya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam bisnis ini. Yang ingin saya sampaikan di sini itu adalah bahwa entrepreneur ini adalah sebuah jalan yang sangat menarik sekaligus sangat menegangkan gitu. Jadi atau bahkan mungkin bagi beberapa orang sangat menakutkan. Bisa ditafsirkan sebagai sebuah petualangan gitu. Ini tidak pernah mudah ya. Jadi
perjalanannya itu pasti akan banyak halangan dan banyak rintangan. Tapi dalam prosesnya, menurut saya yang terjadi itu rewardnya cukup sepadan. Tidak saja Anda bisa jadi akan mendapatkan keuntungan secara katakanlah finansial ya, tapi bisa jadi dalam perjalanan Anda akan menemukan siapa sebenarnya Anda, seperti apa yang bisa Anda lakukan, dan bahkan ya seberapa jauh perubahan yang bisa Anda lakukan ya. Nah, ini yang harus ada dalam diri seseorang ketika berwirausaha. Karena energi bagi dia untuk melewati halangan dan rintangan itu adalah apa yang ada dalam hatinya. Kalau dia itu motivasinya hanya motivasi instan, biasanya ya tidak cukup untuk membuat katakanlah lompatan-lompatan yang cukup jauh gitu. Tapi kalau dia punya motivasi yang kuat, katakanlah begitu ya, punya value yang betul-betul ingin diperjuangkan, maka itu bisa jadi modal untuk kemudian survive ya dalam berwirausaha. Nah, akan saya sampaikan beberapa hal terkait dengan mengapa masih banyak yang berwira swasta. Yang pertama, ya, wirausaha ini bisa berjasa menciptakan lapangan kerja. Jadi kalau Anda termasuk yang bisa berwirausahalah ya. Karena persoalannya bukan sekedar apa yang Anda dapatkan, tapi apa yang juga bisa orang lain dapatkan, yaitu lapangan kerja. Ada banyak orang yang tidak cukup mampu untuk mencari pekerjaan sendiri, dan kepada para entrepreneur inilah mereka kemudian menggantungkan harapan ya. Jadi wirausaha ini bisa berjasa menciptakan lapangan kerja. Kemudian yang kedua ya, sekarang mulai di pendidikan menengah ya sudah dikenalkan dengan wirausaha ya, dan upaya-upaya untuk kesana juga semakin banyak dilakukan. Jadi kita berharap nantinya ya akan lahir sebuah generasi yang katakanlah akan terampil dan tangguh dalam berwirausaha. Nah, berikutnya menurut saya yang cukup penting itu adalah kita ini hidup di sebuah negara yang ekonomi dan demografinya mendukung. Market kita ini kan besar gitu. Harusnya ini tidak sekedar menarik investor luar negeri, tapi juga menarik kita sendiri untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Jangan sampai kita itu jadi sebuah negeri yang hanya bisa mengkonsumsi produk-produk luar negeri gitu ya. Kita juga harus berpikir bagaimana caranya kita bisa mengembangkan sendiri produk dan layanan lokal gitu ya, yang mampu berkompetisi gitu ya. Jadi misinya adalah bagaimana mengembangkan wirausaha sedemikian sehingga seperti yang terjadi di Amerika Serikat ya, para wirausahawan ini kemudian bisa menjadi tulang punggung ekonomi dari negara tersebut. Kemudian hal lain yang mensupport kita untuk katakanlah memulai usaha adalah pergeseran menuju ekonomi jasa ya. Jadi berbeda dengan ekonomi yang keluarannya adalah produk ya. Di ekonomi berbasis jasa ini modal manufacture-nya ini tidak sekompleks di pabrik lah, katakanlah demikian. Jadi seharusnya ini memiliki katakanlah akses yang cukup fair gitu ya, bagi semua orang bisa masuk ke sana gitu ya. Kalau kita mau membuat HP ya kita perlu akses pada teknologi sampai ke mungkin sekarang 7 nanometer gitu ya, yang itu tidak kita miliki sekarang. Tapi ketika kita mau memberikan katakanlah layanan-layanan digital, itu banyak teknologi yang bisa kita akses dan yang bisa kita deliver gitu untuk mengembangkan startup kita. Kemajuan teknologi yang ada juga membantu kita melakukan wirausaha. Kemudian untuk beberapa hal yang kita tidak bisa, kita juga bisa melakukan outsourcing ya, sehingga usaha kita tetap bisa berjalan. Dan orang berwirausaha juga ingin memperkenalkan gaya hidup mandiri. Saya termasuk senang ketika melihat kisah-kisah orang-orang yang keluar dari bayang-bayang katakanlah orang tuanya,
keluar dari bayang-bayang imperium yang ada di belakangnya, dan dia mengembangkan sendiri gitu ya, apa yang dia miliki untuk kemudian hidup mandiri. Nah, ini penting ya. Jadi bagaimana semakin banyak orang berwirausaha, maka semakin banyak orang pula yang katakanlah hidup mandiri. Berkembangnya e-commerce dan World Wide Web juga membantu kita dalam banyak hal ya. Dan kesempatan internasional sekarang terbuka lebar. Kita juga ada di masa revolusi industri keempat ya, di mana informasi ini memegang peranan penting ya, dan ini adalah sebuah masa yang bisa menentukan perubahan peradaban manusia di depan ya. Ada dua cara untuk mengantisipasi sebuah perubahan ya. Pertama, menjadi penonton perubahan tersebut ya. Konsekuensi dari penonton itu akan jadi follower ya. Bahkan di dalam beberapa kasus akan jadi korban. Yang kedua, cara untuk melihat peradaban itu adalah berpartisipasi di dalamnya. Dan ketika kita menjadi aktor di sana, maka kita bisa membuat perubahan di tengah-tengah mereka. Nah, menjadi wirausaha ya di era revolusi industri keempat ini, itu adalah bagian dari upaya kita itu menjadi pemain ya, bukan menjadi penonton ya, sehingga kita bisa katakanlah memegang kendali terhadap nasib kita sendiri. Jangan sampai kita kemudian hanya jadi penonton ya, jadi konsumer, dikuras uangnya, tidak punya produksi. Ketika kita tidak punya apa-apa, akhirnya kita hanya bisa menjadi follower dan pengikut mereka. Dan ya, ini adalah faktor-faktor yang menjadi pendorong wirausaha ya. Jadi sekarang mobilitas pekerja itu semakin tinggi ya. Kalau di Liga Inggris itu wajar seseorang itu pindah dari satu klub ke klub yang lain ya. Ya, beberapa klub yang loyal mungkin akan menganggap orang pergi dari klubnya itu sebagai pengkhianat ya. Tapi kalau dalam dunia kerja modern, sebenarnya pindah tempat kerja itu bukan sesuatu hal yang sangat emosional ya. It's sesuatu yang sangat wajar, dan ini yang terjadi sekarang. Kemudian sekarang membuat bisnis itu semakin mudah, ya, resikonya semakin terkendali. Ada kecenderungan juga perusahaan-perusahaan besar itu semakin sulit bergerak, jadi mereka banyak yang memperkecil ukurannya atau mengembangkan perusahaan-perusahaan kecil ya, yang lebih lincah untuk kemudian bergerak dan mengantisipasi zaman. Dan pergeseran kecenderungan ya dari skala produksi menjadi knowledge ya dan information, itu juga membuat kita ya seperti tadi bisa menjadi aktor dalam perubahan di revolusi industri yang keempat. Dan ini ada beberapa tips ya menghindari kegagalan. Yang pertama, kita bisa memahami kedalaman bisnis. Kedalaman itu artinya apa sih bagian yang paling kita kuasai di sini, yang mungkin customer itu tidak bisa mendapatkan di tempat lain. Jadi keunikan atau eksklusifnya kita itulah yang salah satu membuat kita tuh bisa survive ya dalam jangka waktu yang lebih panjang. Kemudian ya planning ya. Jadi entrepreneur itu harus punya rencana ya, dan bahkan misal rencana itu sudah kita buat dengan susah payah, ya kita juga harus bersiap-siap dengan perubahan. Jadi adanya ketidakpastian itu jangan membuat kita itu menganggap remeh rencana ya. Tetap kita buat dengan sebaik-baiknya. Nah, ini juga persoalan bagi mereka yang bergerak di bidang sains ya. Kadang-kadang kita tidak terlalu bagus literasi tentang keuangannya. Jadi karena ini adalah sumber daya primer ya di dalam kewirausahaan, ini yang juga perlu kita pahami ya. Jadi bagaimana mengelola sumber daya finansial. Termasuk juga mengelola manusia. Nah, ini penting, terutama mereka yang interaksinya lebih sering dengan mesin.
Jadi kalau biasa pegang enter komputernya ngikut aja gitu ya. Ketika kembali ke kehidupan itu kadang-kadang pengennya begitu. Saya bilang begini semua harus jalan. Padahal manusia sangat berbeda dengan mesin gitu kan. Dia punya emosi, dia punya rasa, ya, punya jiwa. Ya, kita harus bisa berempati, harus bisa memahami, ya. Ini yang kemudian harus jadi modal juga bagi para entrepreneur karena mau tidak mau mereka akan berinteraksi dengan manusia, ya. Ini adalah dunianya manusia gitu. Jadi tidak semuanya itu selesai di atas kertas gitu ya. Tapi kadang kita harus menjabat seseorang dan yang dijabat itu bukan cuma tangannya ya, tapi juga katakanlah perhatiannya, emosinya, ya, dan katakanlah keterikatannya ini. Menunjukkan keunikan dan berpikir positif ya. Ini juga bagaimana menghindari kegagalan dan misalkan toh terjadi tetap bisa membuat kita untuk bangkit dan terus berjalan. Nah, kurang lebih itu kira-kira tantangan untuk berwirausaha. Saya sampaikan fair apa adanya. Jadi kalau Anda ingin melihat ini ya, ini seperti sebuah jalan yang misterius begitu. Kalau Anda berniat untuk memasukinya ya masukilah dengan penuh semangat ya, penuh gairah dan dengan persiapan yang cukup gitu ya. Dan tadi jangan fokus pada angka ya. Fokuslah pada lakukan sesuatu yang kamu tuh bisa melakukannya dengan baik ya. Jadi kalau ditanya sesuatu yang terbaik yang bisa kita lakukan itu yang akan dicari orang. Makanya kita harus menemukan sesuatu yang terbaik itu adalah apa ya? Karena ini adalah kunci dari entrepreneurship ya. Jadi menghasilkan value dari sesuatu yang terbaik bisa kita lakukan. Itu mungkin pengantar terkait dengan tantangan berwirausaha. Semoga saya bisa mencolek jiwa-jiwa yang tertantang di sini dan berani untuk melangkah selanjutnya ya menuju tahapan-tahapan yang krusial dalam berwirausaha. Ada yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.